Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita melanjutkan pembahasan kita dari Injil Matius. Masih di pasal yang sama, tapi perikop yang terakhir dari Matius pasal 21. Temanya adalah perumpamaan penggarap kebun anggur. Matthew chapter 21, the parable of the wicked tenants. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain. Ia akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Saya melanjutkan dari cerita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang imam kepala dan tua-tua datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, atas otoritas apa engkau melakukan mujizat-mujizat itu? Atas otoritas apa engkau menyembuhkan orang sakit? Otoritas apa engkau mengutuk pohon ara? Atas otoritas apa engkau mengobrak-abrik pelataran bait suci orang-orang yang berdagang di sana? Kemudian Yesus memberikan perumpamaan dua orang anak. Perumpamaan Nj dan C. Masih ingat ya? Perumpamaan dua orang anak. Yang mana yang melakukan kehendak Bapa? Anak yang ngomongnya C tapi kemudian melakukan. Daripada anak yang ngomongnya Nj tapi nggak melakukan. Perikop ini adalah lanjutan persis setelah perumpamaan dua orang anak. Dan kita bisa melihat Yesus semakin terang-terangan menyerang imam-imam kepala dan tua-tua. Kalau kita melihat di sini dengan memahami gaya bahasa yang Yesus lakukan, alegori yang Yesus buat, kita akan bisa melihat bahwa pemilik kebun anggur itu melambangkan Tuhan. Kebun anggur melambangkan mewakili kerajaan Allah. Dan penggarap-penggarap itu siapa lagi kalau bukan imam-imam kepala dan tua-tua Israel. Hamba-hamba dari pemilik kebun anggur ini yang diutus ke sana untuk meminta hasil kebun anggur, itu adalah nabi-nabinya. Dan kemudian anaknya yang terakhir diutus untuk meminta hasilnya itu adalah Yesus. Penggarap yang baru ini adalah gereja nih. Bukan lagi imam-imam kepala dan tua-tua Israel, tapi gereja yang akan Tuhan bangun melalui karya Kristus. Bagi kita yang baca hari ini, kelihatannya jelas sekali alegorinya. Kelihatannya jelas sekali bahwa Yesus sedang menyerang imam kepala dan tua-tua Israel, menyerang mereka yang diberikan otoritas untuk memimpin umat kepada kebenaran,
diberikan tanggung jawab untuk memimpin umat kepada kebenaran, diberikan tanggung jawab untuk menuntun domba-domba Israel kepada Tuhan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menuntun domba-domba Israel kepada Tuhan, tapi mereka menyembelih domba-domba itu. Sounds familiar ya? Banyak gembala nggak mencari domba yang hilang katanya, tapi mencari domba yang gemuk. Untuk apa? Untuk disembelih dan dinikmati. Daging domba itu enak. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, imam-imam kepala dan tua-tua Israel jelas tidak melakukan tugasnya sebagai gembala bagi umat. Mereka bukan hanya menelantarkan umat, mereka menyengsarakan umat. Dan ini menjadi peringatan bagi kita hari ini yang mengatakan melayani Tuhan. Ini menjadi peringatan bagi saya yang disebut hamba Tuhan atau gembala gereja. Kenapa? Karena Tuhan tegas menegur lewat perumpamaan. Dia menegur para imam kepala dan tua-tua Israel. Dan biarlah kita juga sadar ketika kita dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, kerjakanlah pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan perut kita sendiri. Tapi ada beberapa hal teman-teman yang saya mau mengajak kita untuk merenungkan dari perumpamaan penggarap kebun anggur ini. Yang pertama kita lihat di ayat-ayat ini. Ceritanya pemilik kebun anggur ini menyiapkan tanahnya, menyiapkan tempat pemerasan anggur, menyiapkan menara jaga. Artinya semua sudah siap. Dan yang perlu dilakukan oleh penggarap-penggarap ini hanya mengerjakannya. Karena itu wajar sekali ketika pemilik kebun anggur ini kemudian meminta hasilnya. Tapi kita lihat penggarap-penggarap ini memang penggarap-penggarap yang jahat. Memang jahat mereka. Sehingga ketika waktunya untuk panen, bukan hanya mereka bilang gak ada panen, mereka hajar hamba-hamba dari si pemilik kebun anggur ini yang datang. Bukan hanya gak dikasih hasilnya, dihajar. Kalau kita di zaman sekarang punya penggarap yang kayak gitu, apa yang kita lakukan? Langsung pecat. Jangan pakai lama, gak usah pakai hati apalagi ampela, langsung pecat aja. Kenapa? Karena ini urusan bisnis. Nah ini penggarap-penggarap ini jahat sekali teman-teman. Tapi satu hal yang kita perlu lihat, Allah sabar, ya kan? Dia sabar, dia kirim satu hamba dihajar, dikirim hamba yang lain ditimpukin batu, dia kirim lagi hamba berikutnya dibunuh. Tapi dia terus kirimkan. Dan akhirnya dia 37, ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. The landowner was so patient to the wicked tenants. Begitu sabarnya dia sama penggarap-penggarap yang jahat ini. He has sent many servants and finally he sent his own son. Akhirnya dia kirimkan anaknya, thinking that they would respect the son. Tapi apa yang dilakukan? Mereka bukannya menghormati anak yang dikirimkannya, mereka malah pikir kalau kita bunuh dia, kita akan jadi ahli waris. The wicked tenants thought that if they kill the son, they would inherit the land. Penggarap-penggarap ini berpikir kalau mereka bunuh anaknya, mereka akan warisi tanahnya. Saya kasih tahu teman-teman, penggarap-penggarap kebun anggur ini bukan hanya jahat, tapi mereka juga luar biasa begonya. Bodoh sekali. They were not only wicked but they are foolish. Mereka bodoh sekali. Bagaimana mungkin dengan membunuh ahli waris mereka akan jadi pewaris? Gak mungkin. Hukum yang mana itu? Hukum dari mana itu? Gak bisa begitu. Allah sabar. Dia kirimkan anaknya. Anaknya ditangkap dan dibunuh oleh penggarap-penggarap. Tapi teman-teman, God is patient but He is just. Tuhan itu sabar tapi dia adil. Dan keadilan Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Keadilan Tuhan itu gak bisa diganggu gugat. Keadilan Tuhan itu gak bisa dikompromikan, gak bisa dinego. Karena itu dikatakan di ayat 41, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu. Dan kebun anggurnya akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang lain dan yang menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Teman-teman, sebenarnya ini bukan buat jemaat ayat ini. Ini lebih kepada pemimpin-pemimpin. Ini lebih kepada gembala-gembala. Ini lebih kepada orang-orang yang pengen jadi gembala. Bagian ini ditujukan kepada para gembala. Allah itu sabar.
tapi keadilannya tidak bisa diganggu gugat. Allah itu sabar, tapi pada waktunya keadilannya akan ditegakkan. Oleh karena itu, the wicked tenants, penggarap-penggarap yang jahat ini, pada waktunya akan dapat upahnya, pada waktunya akan dapat balasannya, pada waktunya akan dapat ganjaran yang sepantasnya. Oleh karena itu, ketika kita diberi tanggung jawab untuk menggembalakan jiwa-jiwa, gembalakanlah jiwa-jiwa. Ketika kita diberi tanggung jawab untuk menggembalakan jiwa-jiwanya Tuhan, gembalakanlah dengan tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan akan minta hasilnya dari kita yang menggembalakan. Teman-teman yang dengar ini kayak santai, santai, itu kan Pak Sam, itu kan bukan kami bebas, kami mah bebas gitu ya. Berita buruknya teman-teman, Efesus 2 ayat 10, setiap orang yang menerima kasih karunia diberikan pekerjaan baik yang untuk dikerjakan oleh kita. Artinya setiap kita ada domba yang harus kita gembalakan. Ada pekerjaan baik yang kita harus kerjakan. Kecil mungkin menurut pandangan manusia, tapi pasti, saya katakan pasti ada. Karena nggak mungkin orang menyambut kasih karunia tanpa mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan. Tapi saya kok belum merasa ya, berarti belum menerima kasih karunia. Saya bikin rumusnya sesimpel itu. Kalau merasa saya cuma jemaat kok, saya cuma pendengar kok, berarti belum terima kasih karunia. Kalau terima kasih karunia, pasti paketnya itu udah bundling. Karena kan kalau beli HP ada bundlingnya SIM card apa gitu, padahal kita nggak mau pakai. Kasih karunia teman-teman, saya kasih tahu, bundling dengan pekerjaan baik. Jadi kalau belum kerjakan pekerjaan baik yang Tuhan berikan, berarti belum terima kasih karunia. Sesimpel itu. Jadi kalau teman-teman sudah diberikan pekerjaan baik untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sikap penggarap kebun anggur yang baik. Ketika di Dream House kita mengurus anak-anak. Teman-teman tahu yang bikin anak dan mau muntah kalau bicara soal hak anak adalah pelanggaran terhadap hak anak. Child abuse atau bahkan harassment, pelecehan kepada anak. Banyak kasusnya dilakukan oleh orang-orang yang harusnya melindungi anak. Kita mungkin bisa ngeles dari hukum dunia, tapi pada waktunya Allah itu adil dan keadilannya akan dinyatakan. Teman-teman tahu keadilan Allah? Membinasakan orang-orang jahat. Coba lihat kanan kiri, ada orang jahat enggak? Siapa orang jahat? Orang jahat adalah orang yang tidak mau bertobat. Orang jahat itu bukan yang bunuh orang. Orang jahat adalah yang bunuh orang dan gak mau bertobat. Orang jahat adalah orang yang tidak bertobat. Penggarap-penggarap kebun anggur ini tidak bertobat. Karena itu sadar. Alkitab bilang sadarlah di mana engkau jatuh dan bertobatlah. Itu firman di kitab Wahyu. Ada gereja yang besar sekali. Orang-orang bilang wah keren gerejanya. Tapi firman Tuhan disampaikan lewat malaikat ke mereka. Woi sadar dari mana seberapa jauh engkau sudah jatuh, bertobatlah. Karena ukurannya Tuhan beda dengan ukurannya manusia. Penggarap-penggarap kebun anggur ini jahat sekali. Dan Tuhan bilang ada waktunya keadilan Tuhan ditegakkan. Dan ketika keadilan Tuhan ditegakkan gak bisa dinego lagi. Itu selama ada waktu sadarlah dan kembalilah. Kalau tahu Allah itu sabar tapi adil, maka jadilah hamba yang baik. If you know that God is just, then be a good servant. Hamba yang baik teman-teman, hamba yang baik adalah hamba yang menghasilkan buah. Untuk siapa? Untuk tuannya, ya kan? Masa penggarap sawah gitu ya, 1 hektar digarap, begitu panen nggak dikasih ke tuannya, ke pemiliknya, dia makan semua. Penggarap macam apa itu? Udah garap, dapat hasil banyak, tuannya cuma minta 10%, nggak mau dikasih. Enak aja minta 10%, saya yang kerja keras kok, saya yang banting tulang kok, otak-otak saya, tangan-tangan saya, kaki-kaki saya. Banyak orang Kristen kayak gitu kan. Menghasilkan buah tapi nggak mau kasih ke tuannya. Penggarap yang jahat akan mendapatkan upahnya pada waktunya.
give fruit to the owner. Menghasilkan buah dan buahnya dipersembahkan kepada tuannya. Nanti Tuhan bilang, oke, aku cuma ambil segini, kamu ambil lagi, sisanya buat kamu. Teman-teman yang dikasih Tuhan, hamba yang baik pertama menghasilkan buah bagi tuannya. Lalu yang kedua, dia tunduk pada otoritas tuannya. Sadar siapa yang pegang otoritas. Teman-teman, otoritas hidup kita juga harus sadar ada di tangan siapa. Supaya kita tidak jadi penggarap yang jahat dan kurang ajar kepada tuannya. Hamba yang baik accept the owner's authority. Hamba yang baik juga jujur dan setia pada tuannya. Artinya tunduk pada otoritas tuannya adalah jujur dan setia. Dan kita teman-teman harus tahu satu hal. Pemilik kebun anggur itu tahu segala sesuatu. Tuhan kita tahu segala sesuatu. Kita bisa bohong dengan manusia, kita nggak bisa bohong dengan Tuhan. Kita bisa pencitraan di depan manusia, kelihatannya seperti gembala yang luar biasa diurapi Tuhan. Saking diurapi Tuhannya, jabat tangan aja sama dia nggak boleh. Kenapa? Karena ini nggak boleh sembarangan orang terimpartasi. Beda sama saya, jemaat yang nggak mau jabat tangan sama saya, pikirnya tukang parkir soalnya. Jujur dan setia kepada tuannya. Tunduk pada otoritas tuannya. Tahu siapa Tuhan kita. Tentang otoritas, tentang ownership, tentang memiliki. Hidup itu anugerah. To be able to serve the master is grace. Untuk bisa menelayani Tuhan kita, itu anugerah. Kita ini siapa? Kita ini orang berdosa. Harusnya dihukum, dibinasakan karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus mati bagi kita, memberikan pengampunan kepada kita, bukan hanya memberikan pengampunan kepada kita, tapi juga beri kepercayaan kepada kita untuk bekerja mewakili Dia. Bayangkan, kita orang jahat, penjahat, harusnya dihukum karena kejahatan kita, diampuni dan dikasih kepercayaan untuk mewakili orang yang kita jahatin. Bukankah itu anugerah? Karena itu, hidup yang kita miliki di bumi ini sebenarnya juga bukan milik kita. Saya ulangi teman-teman, hidup yang kita miliki di bumi ini bukan milik kita. Kenapa? Karena kita ditebus oleh Kristus Yesus. Kita terjual di bawah kuasa dosa. Oleh karena kuasa dosa kita harus binasa, harus mati. Tapi Yesus datang dan membayar harganya untuk kita. Maka kita bukan lagi milik dosa. Tapi kita juga bukan milik kita sendiri. Kita adalah milik Kristus. Dan itu ada orang yang bilang gak mau ngasih sama Tuhan. Apaan ngasih ke gereja? Uang-uang saya kok. Tangan-tangan saya, kaki-kaki saya. Hidup, hidupmu. Kalau merasa hidup teman-teman adalah milik teman-teman, teman-teman belum ketemu kasih karunia. Ini adalah kebenaran yang penting sekali untuk kita sadari dan kita hidupi sebagai orang percaya. Hidup yang kita miliki di bumi ini bukan milik kita, tapi milik Dia yang menebus kita. Oleh karena itu, jadilah hamba yang baik. Dengan kesadaran penuh, hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Paulus bilang begitu. Karena itu, selama hayat masih di kandung badan, selama masih bernafas, teman-teman, hidup kita adalah apa? Mengerjakan pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya untuk kita. Kapan pensiunnya pelayanan, teman-teman? Pensiunnya kalau kita berhadapan muka dengan Tuhan. Saya kasih tahu teman-teman, melayani Tuhan itu nggak gampang. Saya suka menakut-nakuti anak teologi. Mau pelayanan itu nggak gampang teman-teman. Melayani Tuhan itu bukan menjadi pendeta. Melayani Tuhan adalah melayani Dia yang telah menebus hidup kita. Artinya nggak ada endingnya. Seperti Jogja Never Ending Asia dulu, kita juga never ending servant.
Kenapa? Karena kita telah ditebus, dibeli oleh darah Yesus. Terus terang, kadang-kadang kita pengen istirahat. Tapi bentar dulu, yang bisa bilang pengen istirahat hanyalah orang yang memang bekerja. Betul enggak? Yang kurang ajar adalah kerja enggak, tapi istirahat doyan. Nah itu kurang ajar. Penggarap yang kurang ajar tuh kayak gitu. Kerja enggak, tapi jam istirahat tuntut. Kalau punya karyawan kayak gitu pecat aja, enggak usah pakai hati, pecat aja. Kalau kita udah kerja keras teman-teman, kadang-kadang kita pengen istirahat. Dan wajar manusia istirahat. Tuhan kasih hari ke-7 untuk kita beristirahat. Tapi ketika kita sadar kasih karunia Tuhan, kita enggak akan kejar istirahat. Yang kita kejar adalah bekerja untuk Tuhan. Seperti Paulus bilang, karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Tapi kasih karunia bagiku tidak sia-sia. Melainkan karena kasih karunia aku bekerja lebih keras daripada semua yang lain. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia. Paulus adalah orang yang tahu hidup itu adalah anugerah. Paulus adalah orang yang tahu menjadi hamba, melayani Tuhan itu adalah anugerah. Karena itu, bekerjalah dengan setia dan jujur kepada Tuhan kita. Hasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Dan sadar betul otoritas ada di tangan Tuhan. Makanya kita nyanyi call of God, we honor the call. Wherever you lead, we may follow. Tuhan mau pimpin kemana kita mau ikut. Karena otoritasnya di tangan Tuhan, bukan di tangan kita. Yesus, batu penjuru. Yesus mengatakan, dia mengutip di Mazmur 118 ayat 20-23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru itu adalah batu yang menjadi titik di mana semua batu lain diletakkan. Dia jadi porosnya, patokan. Batu yang tadinya dibuang jadi batu penjuru. Dan Yesus adalah batu penjuru itu. Yesus yang bagaimana? Yesus yang ditolak oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Kalau kita menyebut diri kita pengikut Yesus, kita harus siap ditolak dan dibuang oleh yang seperti imam kepala dan tua-tua. Kita harus siap ditolak dan dibuang oleh penggarap-penggarap yang jahat. Gembala-gembala yang busuk akan anggap kita aneh banget sih. Kok kayak gitu sih? Enggak mungkin lah. Jangan ke gereja situ. Sesat itu. Kenapa? Suruhnya mengikuti Yesus. Ya, begitu. Tapi batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Karena itu teman-teman, karena Yesus sang batu penjuru, kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Jesus inside. Bikin kaos Jesus inside. Maksudnya gimana Jesus inside? Teman-teman tahu komputer itu yang menggerakkannya adalah apa? Prosesornya. Mau mouse-nya dari emas, keyboardnya berlapis permata, monitornya 100 juta. Tapi kalau prosesornya Pentium 386, yang ngerti Pentium 386 udah tua banget pasti ya. Itu zaman saya masih kuliah itu Pentium 386. Prosesornya kayak gitu nggak bisa. Sama juga dengan HP teman-teman. HP teman-teman merek apa? Apa yang keren dari HP-mu? Keren, kameranya 3 Pak. Nanti kameranya 5, kameranya 7 gitu. Berapapun kamera yang dipasang di HP-nya itu, gak akan ada gunanya kalau sistem operasinya gak mendukung. Ya kan? Kalau prosesor di dalamnya, chip kecil yang ditaruh di dalamnya itu gak mendukung. Karena itu saya kasih tahu, Yesus batu penjuru. Mau gerejanya didandani kayak gimana? Waktu saya ke satu gereja besar di Korea, kaget saya. Karena dia pasang screen yang di Gelora Bung Tomo, dipasang di gerejanya, 2. Waduh, nangis saya, pujian penyembahan nangis saya. Karena menangisnya bukan karena hadirat Tuhan, tapi karena itu satu screen aja bisa bangun berapa gereja. Lalu atapnya itu dome, bisa dibuka, pakai hidrolik. Ketika nyanyi lagu,
Oh Lord my God, when I in awesome wonder, I see the stars. Dibuka domnya. Kulihat bintang gemerlapan. Wah, kelihatan bintang gitu. Nangis saya, nangis. Ya Tuhan. Tapi saya kasih tahu teman-teman. Mau kayak gimana pun gerejanya didandanin. Mau teknologinya secanggih apapun. Mau subscribernya berapa juta pun di YouTube-mu. Tapi kalau di dalamnya nggak ada Yesus, batu penjuru, itu bukan gereja. Karena itu teman-teman, perjuangan kita bukan mendandani yang aksesorisnya. Bukan mendandani yang gak penting-penting itu. Perjuangan kita adalah memastikan di dalam saya, di dalam diri kita, di gereja kita, Jesus inside. Di dalamnya yang menggerakkannya adalah Yesus, sang batu penjuru itu. Yang menggerakkannya adalah kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus. Yang menggerakkannya adalah gaya hidup kerajaan Allah menurut kasih Kristus. Ketika kita bilang I love you, kita mengasihi seperti Yesus mengasihi. Ketika kita nyanyi I love you Jesus, jero banget, kita benar-benar mengatakan dengan segenap hati kita. Ketika kita nyanyi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kalau nyanyi lagu itu berat. Karena ketika saya bilang kepada Rudi, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Itu artinya Rudi, aku siap memberikan hatiku, hidupku, nyawaku untukmu. Karena aku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan adalah memberikan nyawanya. Gak ada yang mau amin kan dengan ini kan? Gak usah, jangan, berat amininnya. Tapi teman-teman, kita harus jadi gereja dengan Yesus sebagai batu penjuru. Kita harus jadi hamba-hamba Kristus yang menjadikan Yesus sebagai batu penjuru. Kehidupan iman kita, kehidupan pelayanan kita, pekerjaan sosial apapun yang kita kerjakan. Kalau nggak ada Jesus inside, nggak ada artinya. Jesus inside itu bukan kita pakai kalung salib besar, bukan. Kita pikul salib, teman-teman. Orang Kristen zaman sekarang pikul salib terlalu berat. Akhirnya ganti kalung salib. Padahal Alkitab bilang pikul salib, bukan pakai kalung salib. Barang siapa yang hendak menjadi muridku, ya harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Kita ganti ayatnya, menyangkal diri dan memakai kalung salib. Build your life around Jesus. It doesn't matter what your friends think of you, it's what God thinks of you. Bangun hidupmu dengan Yesus sebagai batu penjurumu. Gak penting kata-kata orang seperti apa. Gak penting kata-kata tetangga seperti apa. Yang penting adalah apa yang Tuhan pikirkan tentangmu. Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kerjakanlah dengan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Bukan apa yang orang lain pikirkan. Ketika melayani gereja, layanilah dengan memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Bukan apa yang kita pikirkan. Biarlah kita menjadi penggarap-penggarap yang setia kepada Tuhannya. Menjadi hamba-hamba yang mengerjakan tugasnya dengan jujur dan setia. Menghasilkan buah kebenaran untuk kemuliaan Bapa di surga. Bagian kita masing-masing mungkin beda, tapi gak usah takut. Setiap kita punya bagiannya. Dan di bagian itu kita bekerja keras. Di bagian itu kita melayani Tuhan. Dan buah-buah itu akan indah untuk kemuliaan Tuhan. Supaya pada waktunya nanti, teman-teman. Bayangkan ini, pada waktunya nanti. Ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan bilang, hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Keren banget kan? Kita hidup cuma satu kali, ya kan? Ada semboyan YOLO, you only live once, live your life for Christ, teman-teman. Kita cuma hidup satu kali, karena itu bangun hidup kita di atas batu penjuru itu, supaya pada waktunya nanti Tuhan bilang hambaku yang setia. Dan saya mau bilang ini juga teman-teman. Teman-teman tahu ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Bayangkan bukan hanya Tuhan yang akan menyambut dengan mengatakan hambaku yang setia.
Tapi semua pekerjaan baik yang engkau kerjakan, semua benih yang engkau taburkan, itu akan menghasilkan. Bayangkan berapa banyak jiwa yang akan bersuka cita bersama-sama ketika bertemu dengan engkau. Terserah orang mau bilang gereja kayak gimana. Yang penting kita gereja Jesus inside. Gereja di mana Yesus batu penjuru, teman-teman. Kalau kita setia dengan hal ini, lihat pada waktunya nanti sukacita kekal akan jadi milik kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teguran yang Kau berikan kepada kami. Kami mau menjadi penggarap-penggarap yang mengerjakan tugas kami dengan setia, dengan jujur dan setia, menjadi hamba yang menghasilkan buah untuk Tuhan kami. Kami mau bertobat ya Tuhan. Dan biarlah ketika kami mendengar firman ini Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami sungguh memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan, amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau.